Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ikhwafiddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah penuh dengan kebaikan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari apa yang sudah kita mulai, yaitu membahas tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis-hadisnya dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, 42 hadis yang semuanya merupakan jawami'ul kalim, yang serat maknanya begitu luas, sehingga insyaallah kalau kita mempelajarinya, memahaminya, apalagi menghafalnya, kita sudah bisa memahami agama Islam ini secara global. Maka sangat dianjurkan sekali untuk kemudian kita kuasai dan kita pelajari. Jamaah ikhwafiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam insyaallah malam ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-38 ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka dia telah menentangku untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau seandainya saya sudah mencintai hambaku, maka pendengaran yang dengan pendengaran itu dia mendengarkan tidak akan dipakai kecuali untuk mendengarkan yang aku ridhai ya. Wa kuntu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatan yang dipakai untuk melihatnya juga ya.
tidak akan dipakai kecuali yang Allah ridhoi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, termasuk tangan yang diayunkan tidak akan diayunkan kecuali sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan termasuk ya, kaki yang dipakai untuk berjalan tidak akan dipakai berjalan kecuali ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau seandainya dia meminta kepadaku pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan apabila dia meminta pertolongan pasti akan aku tolong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berupa ancaman ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada siapa saja yang berani memerangi wali-wali Allah. Maka hadis ini disebut sebagai hadis wali. Hadis wali ya. Maka barang siapa yang berani memusuhi, memerangi wali-wali Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Namanya perang. Itu ada musuh dan ada yang dibela. Nah, kalau kita berperang dengan seseorang yang backingannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berani dan tidak akan menang ya. Bayangkan kalau kita memiliki teman tentara, kita memiliki teman ya, mungkin komandan, kita mungkin gak akan takut sama siapa saja. Apalagi kalau seandainya yang menjadi ya wali atau yang menjadi penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin seorang yang dijadikan wali itu memiliki rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak mungkin mereka itu takut dan tidak mungkin mereka itu bersedih ya. Kenapa? Karena yang menolongnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah, siapa wali-wali Allah itu? Ini yang penting. Siapa sih wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau menurut hadis yang kita pelajari ini, wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang memiliki derajat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana derajatnya ini sampai membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Dan kalau dia meminta sesuatu pasti diberikan oleh Allah. Kalau minta pertolongan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan tentang hadis ini, apalagi pada zaman-zaman dan saat ini, itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai wali dan yang dianggap sebagai wali. Ada yang ngaku dan ada yang dianggap sebagai wali. Padahal kalau kita lihat tidak memiliki persyaratan sedikit pun yang ada di dalam hadis yang kita baca. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan semakin nyeleneh orang maka semakin jadi wali. Semakin orang ini tidak ingat dengan dirinya maka semakin tinggi derajat kewaliannya ya. Artinya agak membingungkan gitu. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mau masuk Islam karena tertarik dengan Islam, kemudian bertanya, apakah benar kalau seandainya orang ya yang sudah sampai derajat wali, dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, kemudian menjadi gila? Dan dijawab benar, mungkin orang ini akan berpikir berkali-kali masuk Islam apa tidak gitu. Kenapa? Karena agama Islam ini sebenarnya adalah agama yang memelihara akal, di mana akal ini dipelihara jangan sampai menjadi gila ya. Sedangkan ada yang mengatakan orang itu dianggap menjadi wali kalau sudah sampai gila ya. Dalam kitab Tabaqatul Auliya ya, disebutkan wali-wali, macam-macam wali ya. Wali yang diantara wali-wali yang luar biasa itu yang kemudian tidak ingat dengan dirinya, bahkan tidak mengikuti syariat Nabi SAW.
Apakah ini kemudian ya menjadi barometer serta menjadi patokan itu adalah wali? Maka lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, apakah ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang derajatnya begitu tinggi kemudian diwalikan kemudian mereka gila, ya? Atau karena saking cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka sudah tidak ingat lagi, ya. Sehingga ada macam-macam ya wali, ya. Di sebagian ulama ada yang menganggap ya orang gila, ya, orang yang sudah nggak ingat, ya, itu kemudian malah menjadi wali, dan itu adalah wali yang sesungguhnya. Maka ini adalah kenyataan yang pahit bagi kita, ya. Ini adalah kenyataan ya pahit bagi kita. Kenapa? Karena masa orang yang sudah sampai derajat kewalian, artinya keimanannya begitu tinggi, ya, amal solehnya begitu banyak, kemudian dijadikan atau dianggap kalau sudah seperti itu dia itu seperti orang gila, ya. Atau kadang-kadang orang itu menganggap yang disebut wali itu kalau dia punya kesaktian mandraguna, ya, yang bisa terbang, yang bisa ngilang, yang setiap hari Jumat bisa sholat jamaah Jumat di Mekah, Medina, ya. Apakah seperti itu yang dianggap sebagai wali? Semua itu mungkin gara-gara ya salah kita sendiri, banyak sekali menonton tontonan seperti itu. Mak Lampir, ya, Angkling Darmo, ya, Jaka Tingkir, yang di situ adalah orang-orang Islam, ulama-ulama yang kemudian bisa ngilang. Dia pernah bisa sholat Jumat itu karena nggak ada masjid, ngambil bambu gitu, bambunya kemudian jadi membesar dan dia bisa masuk di situ, ada masjid besar sekali, ya. Nah, apakah kemudian itu barometer wali yang sesungguhnya di dalam hadis yang kita pelajari, ya? Jadi kenapa masyarakat kita ya menganggap kalau sudah jadi wali seperti itu, ya? Sekali lagi karena tontonan. Yang muda-muda sering menonton Harry Potter, ya, bisa terbang gitu. Yang tua-tua senang tadi dengan Mak Lampir dan lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang kita pelajari malam ini adalah barometer syarat untuk menjadi wali. Yang pertama adalah iman dan takwa. Jadi kita baca lagi hadis, ya, yang akan kita maknai dan akan kita bahas. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya. Barang siapa yang memusuhi salah satu waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang dengannya, ya. Artinya berarti Allah punya wali, dan benar-benar Allah punya wali, ya. Dan barang siapa yang mencoba mengusik, mengganggu, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada peperangan di situ. Bagaimana cara mendapatkannya, ya? Dan ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi wali Allah? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma taqarraba, ya, ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, ya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan, ya, sesuatu yang aku lebih cintai dari amalan-amalan kecuali yang aku wajibkan kepadanya. Artinya amalan yang paling Allah cintai dari seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan wajib, ya. Perlu kita ketahui, ya, bahwasanya yang paling Allah cintai adalah amalan wajib. Artinya berarti barometer menjadi wali harus mengerjakan yang wajib. Dan dilanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-terusan masih berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku kemudian mencintainya. Artinya pertama yang wajib, dan tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Dan tidak hanya sekali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan, tidak.
terus-terusan, continue, ya. Kalau sudah terus-terusan dia mengerjakan yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Kalau sudah mencintainya, maka akan dijadikan menjadi wali. Maka Allah kemudian melanjutkan, faida ahabbtuhu, kalau sudah saya mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau diartikan kuntu, ya, sam'ahu, maka aku yang akan menjadi pendengaran baginya, yang dengan pendengaran itu dia mendengarkan, dan mendengarnya tidak mungkin mendengarkan kecuali sesuatu yang aku ridhoi, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku juga akan menjadi penglihatan, yang dengan penglihatan itu dia memakai melihat, dia yang akan melihat, maka tidak akan melihat kecuali sesuatu yang aku cintai dan ridhoi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya. Artinya tangan yang dia pakai untuk mengayunkan, tidak mungkin dia ayunkan kecuali sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Termasuk kakinya yang dilangkahkan, tidak mungkin kaki ini dilangkahkan menuju ke tempat kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi dan cintai. Ini hasilnya, ya. Wala in sa'alani, dan kalau dia minta kepada saya, la'u'tiyannahu, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adzani, kalau kemudian dia minta tolong, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui apa itu wali, ya. Wali itu dari kalimat wilayah, yang artinya adalah an-nusra wal mahabbah. Artinya nusrah, wilayah, penolong, pertolongan, wal mahabbah, dan juga sebagai mahabbah, cinta, kasih sayang. Kenapa kita katakan wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah? Karena yang menjadi wali ini adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia terus-terusan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka pokok dasar dari wali, kalau kita ingin menjadi wali, maka ya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, mengamalkan amal-amal yang soleh. Makanya dalam satu ayat Allah kemudian berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya engkau mengklaim, menyangka dirimu cinta kepada Allah. Dan kata ya Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ini adalah ayat ujian bagi orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi SAW, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi dan amalkan sunnah itu. Maka kalau kita sudah mengikuti Nabi, mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemudian mencintai. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari klaim kita, yang kita mengaku cinta kepada Allah, kemudian kita buktikan, kita mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau cuma mengklaim kita mencintai Allah, itu gak penting. Oleh karenanya penyair mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbu walakin sya'nu kaifat ya tuhabbu. Yang terpenting tidak kemudian kamu mengatakan saya mencintainya, tapi yang paling penting bagaimana kamu bisa mendapatkan cintanya. Karena kalau kita cuma mencintai sedangkan dia tidak mencintai, namanya adalah azab, siksa. Banyak orang yang mencintai tapi ternyata nggak dicintai, ya. Maka yang terpenting adalah dicintai. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah? Dengan mengerjakan kewajiban, ya, kemudian juga mengerjakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain juga termasuk syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam ayat yang sudah kita baca dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun,
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang perlu digarisbawahi adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sama persis dengan hadis yang kita pelajari. Ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Banyak orang yang mengatakan saya enggak takut. Banyak orang yang mengatakan saya enggak pernah sedih. Siapa saja yang menghalangi, pokoknya kita serang. Saya enggak takut. Tapi barometer yang sesungguhnya tidak hanya ini, ya, tapi yang selanjutnya juga. Ya, dia tidak takut, dia tidak sedih di dunia dan di akhirat, tapi kemudian barometer selanjutnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah dia itu imannya tinggi dan dia bertakwa. Takwa dalam artian sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga meninggalkan larangan-larangan. Maka barometer untuk menjadi wali adalah iman dan takwa, ya. Mendapatkan ketenangan kalau sudah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, pasti tidak akan ada rasa ketakutan. Artinya dia takut masa depannya. Tidak. Kalau masih takut dengan masa depan, ya, apakah saya dapat, ya, rezeki atau tidak, pekerjaannya begini dan begitu, kalau masih ada rasa takut, ya, khawatir mungkin, tapi kemudian takut sampai terjerumus kepada kemaksiatan, sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, ya, kerjaan atau duit, maka ini, ya, tidak dikatakan sebagai orang yang yattaqun, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri, ya, yang akan kita bahas dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti sebagian dari waliku, salah satu dari waliku, maka saya sudah mengumumkan berperang dengan dia. Di antara contohnya yang pertama, ya, adalah menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah, ya. Maka kalau kita melihat jamaah, ada orang yang dia itu istiqomah, kita lihat wajibnya dia lakukan dan sunnahnya juga senantiasa dia kerjakan. Kita lihat, ya, dia begitu rajin ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya. Terus kemudian ketika kita lihat lisannya, kita lihat tangannya, kita lihat kakinya, lisannya nggak pernah untuk menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Tangannya tidak dipakai untuk menyakiti orang lain. Kakinya tidak pernah menuju ke maksiat. Maka ketahuilah, itulah sebetulnya, ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah sebentar, ya, sebentar terbang, sebentar hilang, itu bukan. Makanya Al-Laits pernah mengatakan, ya, Laits bin Sa'ad berkata, jika kalian melihat ada seorang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan terburu-buru kalian itu kemudian mengatakan itu wali Allah. Bukan, ya. Tapi lihat dulu sholatnya. Benarkah dia sholat wajib? Benarkah dia mengerjakan yang sunnah? Ketika dia sholat wajib, ya, di masjid atau di mana, ya. Dan ketika Imam Laits itu mengatakan seperti ini, didengar oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qasurul Laits, belum cukup, ya. Sangat menyingkat Imam Laits itu. Tidak hanya berjalan di atas air, bahkan terbang di atas udara pun, kalau dia itu sholatnya, wajibnya belum dilakukan, maka itu belum wali Allah, tapi itu adalah wali setan. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, pembeda antara wali Allah Ar-Rahman dan wali syaitan. Disebutkan, idza ra'aita, ya, rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa. Kalau seandainya kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, jangan la takhtar, jangan kemudian tertipu. Tapi lihat dulu sholatnya, apakah sholatnya sesuai dengan syariat Nabi SAW atau tidak, ya. Kalau memang dia itu wajibnya sudah sesuai, sunnahnya juga, ya, maka mungkin, ya, itu adalah salah satu karomah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian sholatnya tidak pernah jamaah, sunnahnya juga kita tidak pernah ngerti,
maka ketahuilah itu bukan wali Allah, tapi itu wali setan, ya. Itu wali setan, ya. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya, sebagian manusia ketika melihat ada seseorang yang bisa terbang, benar-benar dia melihat orang ini terbang, dan benar-benar dia melihat orang ini kemudian bisa menghilang, dia seakan-akan menganggap dirinya adalah atau dia adalah wali. Jangan. Kenapa? Karena Dajjal tidak hanya bisa melakukan itu, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi lebih hebat, ya. Lebih hebat daripada orang yang terbang. Maka perlu kita membedakan apa itu mukjizat, apa itu karomah, dan apa itu kemudian ya tipu daya setan atau syakwadah, ya. Mukjizat jelas adalah, ya, kalau dikatakan mukjizat itu syai'un khariqul adah, sesuatu yang di luar, ya, kebiasaan, yang dimiliki oleh Nabi, oleh para Nabi untuk membuktikan kenabiannya. Seperti mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa membelah bulan. Mukjizatnya Isa alaihissalam, ya, yang bisa berbicara ketika bayi, yang kemudian bisa menghidupkan orang mati, ya. Tubriul akmaha, ya. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit, bisa membuat dari tanah liat kemudian bisa membuat burung dan terbang. Ini adalah mukjizat, ya. Kemudian namanya karomah, ya. Karomah sama persis, cuman dimiliki oleh wali, dan ini kita harus yakini ada. Jadi karomah adalah syai'un khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi bukan punyanya Nabi, tapi punya wali. Ini ada, ya. Dan kita harus meyakini. Sebagaimana karomahnya ibundanya Isa alaihissalam, karomahnya Maryam, ya. Beliau satu orang bisa menggoyangkan pohon kelapa, kurma. Padahal ketika saya berkunjung di kebun kurma dan memerintahkan bapak-bapak 5 orang kekar semua untuk menggoyangkan pohon kurma, itu nggak bisa kemudian bergerak. Dan pohon kurma, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian pengen diketahui, itu yang masih muda nggak mungkin jatuh. Bahkan yang sudah kering hitam, itu kita goyang, seandainya bisa bergoyang, belum tentu jatuh, karena kuatnya dahannya pohon kurma. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit 'alaiki rutoban janiya." Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma, ya, yang ada di kamu itu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhla tusakit, maka akan berjatuhan, ya, rutoban janiya. Rutop itu jamaah, ya, masih mengkal dan sedikit basah, rutop. Jadi ada namanya zahwan, ya, ada namanya balah, ada namanya rutop, ada yang namanya tamar. Zahwan itu yang masih hijau, yang kalau kita gigit juga kriuk-kriuk, dan ya kurma, tapi dia hijau. Yang banyak ibu-ibu kadang-kadang itu pengen supaya ya hamil itu ikhtiarnya kurma muda, ya, hijau, kita gigit pahit. Zahwan. Balah itu sudah menguning. Kalau kurmanya coklat, warnanya kuning kalau masih muda. Kalau kurmanya hitam kayak ajwa, warnanya merah. Jadi ada warna merah, ada warna kuning. Itu balah. Kita gigit kayak apel, kriuk-kriuk, tapi sudah manis. Nah kalau rutop itu sudah mengkal gitu, masih ada kerasnya dan ada basahnya sedikit. Ini yang enak. Dan ini yang dipakai untuk buka puasa. Karena Nabi SAW yuftiru ala rutabat. Fa illam yakun ala rutabat fa ala tamr. Fa illam yakun ala tamr fa ala ya hasyawati minal ma. Yang dipakai buka puasa oleh Nabi SAW. Nah, posisinya masih begitu, itu nggak akan jatuh. Tapi karena karomah tadi, ya, dan perempuan, yang mana perempuan itu, namanya perempuan itu kan lemah. Beda dengan laki-laki, apalagi kondisinya hamil. Kalau sudah hamil, kata Allah, wahnan ala wahnin, berat di atas berat, tenaganya sangat sedikit. Tapi ya tadi, ya, karena karomah tadi digoyang begini, rontok semuanya. Ini karomah. Kalau musyawat, ya. Kalau kemudian yang ketiga adalah ilmu magis, ya, ilmu hitam atau ilmu sulap, ya, atau ilmu tipu daya setan. Nah, ini bisa juga, ya. Tapi ini keluar dari orang-orang yang
yang fasik, orang-orang yang berhubungan dengan setan. Mereka bisa terbang, ya, tapi dengan bantuan siapa? Setan. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita terperdaya. Pokoknya seorang kalau bisa terbang adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala syaratnya yang pertama adalah menjalankan yang wajib. Wa ma taqarraba ya ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Artinya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, ya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang amalan-amalan yang aku wajibkan bagi dia. Artinya berarti amalan wajib ini yang paling utama. Jadi jangan kemudian kita terlena, jangan kemudian kita kena talbis iblis sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, ya, dalam kitabnya Talbis Iblis. Banyak orang yang kemudian tertipu, ya, kena jebakan iblis ketika dia mendengar ada hadis, ya, bahwasanya keutamaan sholat sunnah begini sekian, ternyata kemudian dia malah melupakan yang wajib kadang-kadang, ya. Banyak, ya. Kalau seandainya Nabi mengatakan raqaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana lagi dengan sholat subuh? Karena baru permulaannya dia seperti itu, ya. Maka kemudian jangan sampai salah paham, oh harus 2 rakaat subuh, sehingga banyak ada orang yang tidak mau meninggalkan benar-benar padahal dia memang terlambat. Akhirnya ketika imam sudah memulai dan sudah baca Al-Fatihah, bahkan sudah kemudian masuk ke surat yang lainnya, dia masih sholat, ya, sunnah fajar. Padahal dalam satu riwayat kalau sudah diiqomahkan oleh ini imam, maka sudah tidak ada sholat. Artinya tidak ada sholat sunnah, ya. Artinya kita, ya, kalau mau sholat subuh dan mendapatkan kemuliaan yang lebih, maka kita harus bangun lebih awal, ya, itu. Bukan kemudian kita merelakan yang wajib, ya. Begitu juga kadang ada orang yang sedekah sana sini, pintu sedekah manapun dia pasti masuk, tapi kadang-kadang, ya, zakat dia tidak begitu perhatian, ya. Sedekahnya luar biasa, tapi zakat tidak dihitung dengan sebagaimana mestinya, ya. Begitu juga sering dia kemudian memberikan nafkah, ya, janda sana janda sini, tapi ternyata nafkah istri dan anaknya tidak kemudian diperhatikan, bahkan sangat perhatian, ya. Sangat artinya sangat bakhil gitu, sedikit-sedikit, oh ini sudah, ya. Ini juga kurang pas, ya. Artinya jangan sampai kemudian kita mendahulukan yang sunnah, ya. Kita harus mengetahui fikih al-aulawiyat, yang lebih utama, yang aham minal muhim, yang lebih penting daripada yang penting, ya. Kemudian syarat yang kedua, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah. Terus, selalu, senantiasa, bukan sekali-kali. Pengen jadi wali Allah, akhirnya dia sholat sunnah, ya, tahajud, ya, qiyamul lail, sedekah sunnah, tapi cuma 3 hari 4 hari, ya belum, ya. Artinya harus senantiasa, ya, harus istiqomah. Makanya ini, ya, di antara fadilah keutamaan istiqomah juga, ya. Untuk menjadi wali Allah adalah orang-orang yang bisa istiqomah. Makanya banyak kalimat mengatakan istiqomah a'dhamu minal karamah, ya. Istiqomah itu lebih utama, lebih mulia daripada karomah, ya. Kalau kita semua jamaah ingin mendapatkan karomah yang mulia, ya istiqomah. Meskipun Nabi mengatakan istaqimu walan tukhshu, pokoknya istiqomahlah kalian, berusaha istiqomah, dan mungkin tidak bisa. Artinya kadang-kadang, ya, dikatakan istiqomah, sudah masuk istiqomah, kemudian kita tidak bisa melakukan sehari 2 hari, itu tidak menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena manusia. Jadi terus-terusan. Dan kalau kita sudah kemudian bisa melakukan yang wajib dan berusaha mengerjakan yang sunnah dan senantiasa, maka dampaknya, ya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya, hasilnya, samrohnya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka akan terlihat, ya. Terlihat dari apa? Buahnya. Apa buahnya? Lisan kita,
tangan kita, mata kita, pendengaran kita, ya, tidak akan kita gunakan kecuali sesuatu yang disenangi oleh Allah. Maka kita koreksi sendiri-sendiri, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka kalau saya sudah mencintainya karena dia sudah mengerjakan yang wajib dan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, maka aku cintai dia. Nah, tandanya kalau sudah dicintai, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya tidak akan dipakai kecuali sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat, kuntu qalbahu alladhi yaqilu biha, bahkan hatinya yang dipakai untuk berpikir itu pun tidak akan dipakai untuk berpikir kecuali yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam riwayat juga walisanu, ya, dan lisannya juga. Artinya berarti ucapannya, tindakannya, perilakunya, semuanya yang keluar dan dia lakukan itu tidak akan mungkin kecuali yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, ya, syarat untuk menjadi wali, dan hasil kalau dia sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pokoknya kalau kita melihat ada fulan bin fulan, tidak harus kemudian, ya, nasabnya tinggi, tidak harus kemudian dia dipandang di masyarakat sebagai ulama. Kalau dia seseorang yang kita lihat wajibnya dia lakukan, istiqomah mengerjakan yang sunnah, berusaha benar-benar, dan lisannya tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti kaum muslimin, kemudian tangannya, kemudian kakinya, pendengarannya, penglihatannya benar-benar bisa sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, ya, itulah yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa menghilang, atau bukan yang kemudian gila dikatakan sebagai wali, ya. Tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil kemudian orang itu kalau mau jadi wali harus gila dulu, tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Meskipun yang saya sampaikan tadi dalam kitab, ada orang yang menulis dalam kitab Tabaqatul Auliya, ya, Tabaqat Sufiyal Kubra, ya, itu dikatakan bahwasanya ada macam-macam wali. Di antaranya wali itu sudah ada yang wali yang gila, ada yang wali yang begini, wali yang begitu, ya. Tapi ketahuilah, kalau ada orang yang kemudian mengatakan dirinya wali, tapi sampai mengatakan syariat Nabi Muhammad tidak lagi, ya, harus saya kerjakan, maka ketahui itu bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Semakin dia itu menjauh dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak sesuai. Karena jelas tadi ada ayat namanya ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau kamu mencintai Allah maka ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad, ya. Maka barang siapa yang kemudian mengatakan saya itu luas, artinya tidak lagi terikat dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang keluar, ya, dari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu dan tidak kemudian semua orang yang mengaku dirinya wali kemudian kita katakan wali, karena banyak orang yang mengklaim, sebagaimana orang Yahudi, mereka mengklaim kekasihnya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasron, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Kita ini anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan kekasih-kekasih Allah. Maka langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk membantahnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan, hai Muhammad, kenapa kamu wahai orang Yahudi, orang Nasrani diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dijadikan monyet-monyet, dijadikan babi-babi, dijadikan orang-orang yang hina? Apakah ada orang yang menjadi wali Allah kemudian dijadikan berubah makhluk, berubah wujud menjadi kera, menjadi babi? Tidak mungkin. Orang yang dicintai oleh Allah, dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin diazab, bahkan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, tidak serta-merta orang yang mengaku wali kemudian kita jadikan sebagai wali, ya.
Kenapa? Karena wali jamaah dirahmati Allah sekali lagi adalah merupakan derajat yang sangat tinggi, yang mana itu didapatkan dengan keimanan yang sangat tebal dan amal-amal soleh serta ketakwaan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa huwa yatawallas sholihin. Allah lah yang nanti kemudian akan menjadikan wali dan mengurusi perkara-perkara orang-orang yang soleh, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri pernah mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah, ya, fa anzala hadhil ayah. Beberapa kaum mengatakan dia itu adalah wali-wali Allah, maka diturunkan ayat. Ayat apa? Ayat ujian tadi, ya. Bahwasanya kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam zaman-zaman kita ini kita sering mendengar, oh ini fulan wali Allah, ini fulan wali Allah. Baik dia yang menggembor-gemborkan fulan yang lain, atau dirinya sendiri yang menggembor-gemborkan dia itu fulan. Maka di antara ulama mengatakan jangan percaya. Kalau ada orang yang kemudian mengaku saya adalah wali Allah, jangan percaya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuzaku anfusakum, ya. Wala tuzaku, dan janganlah kamu berikan tazkiyah, artinya mensucikan diri, ya. Huwa a'lamu limanittaqa, ya. Karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Apalagi kalau ada orang yang dikatakan ini wali Allah, tapi ternyata sama kaum muslimin keras, sama orang-orang Kristen, orang-orang kafir dia lemah lembut. Dia kemudian sering membantu orang-orang Kristen, ya, dengan berdalih begini dan begitu, maka ketahuilah itu bukan wali Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, ya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, man yartadda minkum an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang kaum ini mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Terus syaratnya, tanda-tandanya apa? Ya, a'izzatin 'alal mu'minin, ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana mereka itu kemudian adzillatin 'alal mu'minin, mereka itu dengan orang mukmin itu lemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin, dan sama orang kafir itu keras, ya, tegas, ya. Bukan malah kemudian cinta, lemah lembut. Orang kafir sedikit kemudian digini langsung dibela, bahkan kemudian diagung-agungkan, ya. Maka itu bukan wali Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui syarat menjadi wali Allah, yaitu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, maka yang perlu kita ketahui adalah, ya, syarat atau yang perlu kita ketahui setelah itu adalah, ya, bukan syarat-syarat wali, ya. Maksudnya yang tidak menjadi syarat, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini syarat wali, ya. Yang bukan menjadi syarat wali, ya, yang pertama, tidak harus sakti mandraguna, ya. Jadi ini harus kita hilangkan, ya. Dan ini benar, yang menjadi wali belum tentu sakti. Kita lihat manusia yang paling diwalikan setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu, ya, lebih sakti mana? Lebih sakti Umar radhiyallahu anhu, ya. Umar bin Khattab lebih sakti, ya. Kenapa kita katakan, ya, lebih sakti? Karena Nabi sering mengatakan, ya, sesungguhnya setiap umat itu ada mulham, ada, ya, satu keturunan atau satu makhluk atau satu kaum yang mulham, yang Allah berikan ilham. Wa inna mulhamu min ummati, dan orang yang diberikan ilham dari umatku adalah Umar, ya. Dan Nabi juga mengatakan dalam satu hadis yang dikatakan sanadnya sahih, ya, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, malakika syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghairu fajjik, ya.
wahai Umar, ya, kalau seandainya ada setan itu, kemudian bertemu engkau melewati satu perjalanan, satu jalan itu, kecuali pasti setan ini akan memilih jalan yang lain. Ya. Saking sakti ini Umar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam satu riwayat pernah Umar itu radhiyallahu anhu mengutus pasukan perang. Sudah sampai 1 bulan. Pas ketika dia khutbah Jum'ah, itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Umar bin Khattab dengan cara ya langsung visual, melihat dengan matanya mandang ya. Kalau sekarang nggak tahu apa ya, apakah mereka mengatakan meta apa atau gimana ya. Langsung melihat pasukannya itu terdesak ke gunung. Maka spontan Umar bin Khattab dalam khutbahnya mengatakan, ya Sariyah al-jibal. Nama komandannya adalah Sariyah. Wahai Sariyah, berlindung ke gunung. Nah, ketika ya pasukan ini datang sudah selamat, dia menceritakan, kita mendengar ucapannya Umar bin Khattab mengatakan berlindung ke gunung. Ya. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu berteriak ketika khutbah, sakti. Dan beberapa pendapat Umar bin Khattab, ada 6 pendapatnya itu semuanya ya itu di ACC oleh Al-Quran sesuai dengan pendapatnya yang ada di Al-Quran. Ya. Betapa hebatnya. Ya. Dan kalau kita lihat Abu Bakar, apakah memiliki kehebatan atau kesaktian seperti itu? Tidak. Abu Bakar biasa saja. Ya. Tidak sampai kemudian ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar bisa menghilang, Abu Bakar kadang-kadang bisa ke Jawa, ya, nggak ada. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya, ya, umat, tidak hanya Umar, umat itu lebih berat imannya siapa? Abu Bakar, ya, subhanallah. Ya. Itulah, ya. Artinya yang bukan menjadi syarat wali itu harus sakti mandarguna, tidak. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kemudian yang tidak menjadi syarat wali adalah wali itu tidak harus maksum. Artinya wali itu tidak pernah berbuat salah. Wali itu ya bisa bersalah juga. Kenapa? Karena akidahnya orang-orang Syiah, ya, khususnya mereka itu betul-betul memaksumkan wali. Jadi wali-wali mereka itu adalah maksum. Sedangkan wali tidak harus maksum. Karena kita yakin Umar bin Khattab juga sebagai wali, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain juga menjadi wali. Dengan demikian pun meskipun dijadikan wali, Umar bin Khattab radhiyallahu an tetap juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Contohnya ketika ya peperangan atau ketika kejadian Hudaybiyah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, ya, kita perangi saja mereka, jangan mau mengalah, pokoknya kita habisi orang-orang kafir Quraisy ketika apa? Hudaybiyah. Jadi ketika Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, sebelumnya ya bermimpi umroh, ya. Kemudian akhirnya Nabi mengajak kepada sahabat umroh. Ternyata ketika mereka umroh, karena persiapannya umroh, pengen umroh, sampai di Hudaybiyah dikepung. Ya. Dan singkat cerita, ya, Umar bin Khattab mengatakan kita perang melawan mereka. Ya. Maka Abu Bakar menegur, ya, dan mengatakan Nabi adalah Rasulullah. Ya, dengarkanlah keputusan Nabi SAW untuk berdamai. Makanya ada kemudian sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Umar bin Khattab pertama ngotot, jangan berdamai, perang, ya. Tapi kemudian ternyata ya Abu Bakar mendatanginya dan kemudian menyadarkannya beliau adalah Rasulullah. Beliau yang mengambil keputusan dan memang benar, yang benar adalah damai. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis yang kita pelajari, semua orang itu bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meskipun wali itu bertingkat-tingkat, ya, karena amalan-amalan orang adalah bertingkat-tingkat, ya. Jadi yang tidak menjadi syarat adalah tidak harus sakti mandraguna dan juga tidak harus maksum, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala memiliki
wali, memiliki wali, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca ini? Yang pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi siapa yang kemudian menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengusik dan menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini termasuk dosa besar, ya. Kemudian wali Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak boleh kita ingkari, ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang utama. Adanya karomah wali, artinya Allah Subhanahu wa taala menolong dengan karomah. Ketika wali ini terdesak dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan menjadi ya karomah. Bukan kemudian wali ini pernah ada orang cerita dan ceritanya itu seakan-akan turun temurun, ya. Ceritanya pernah Imam An-Nawawi Al-Bantani yang memang Imam An-Nawawi Al-Bantani, bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani ketika di Mesir, ya. Itu Imam An-Nawawi kan orangnya kan kecil, kan orang Indonesia gitu. Nah, itu ketika di Mesir kemudian dia diejek, kamu ini masih kecil kok sudah tua gitu beratnya gitu. Karena kan orangnya kecil, sudah kecil, masih kecil kok sudah tua gitu, ya. Akhirnya kemudian dikisahkan Imam Nawawi itu memiringkan kopiahnya begini, ya. Setelah memiringkan kopiahnya gini, orang yang ngejek tadi itu kan jualannya semuanya jatuh gitu. Kenapa? Dengan memiringkan kopiah begini semuanya jatuh gitu. Dan nggak bisa diperbaiki, jatuh terus gitu. Sampai kemudian katanya karena yang mengetahui wali adalah wali, ya. Sehingga wali yang lain mengatakan, kamu gitu aja kok marah. Kenapa? Saya nggak marah gitu. Nah kok kopiah kamu miringkan itu, kasihan itu yang jatuh itu semua gitu. Nah, apakah seperti itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang namanya wali, ya bukan, artinya kita mengakui adanya karomah, dan karomah itu adalah syai'un khariqul ada, sesuatu di luar kebiasaan, tapi bukan untuk para nabi, tapi untuk para wali. Kapan? Ya ketika dia terdesak. Ketika dia terdesak dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kemudian ada karomah. Kemudian dari hadis ini juga perlu kita pahami bahwasanya Allah ini mencintai. Dan ini berbeda dengan akidah ahlul bid'ah yang kemudian mereka tidak meyakini Allah mencintai. Maka susah sebetulnya, ya. Mereka mengatakan akidah saya begini, tapi ternyata akidahnya kalau Allah mencintai ditakwil. Allah kalau mencintai itu maksudnya Allah itu bukan mencintai, masa Allah mencintai kayak manusia, ya. Kan nggak mungkin, ya, kata dia. Maka maksudnya Allah mencintai itu Allah pengen dia baikan, ya. Tapi tidak bagi kita yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah sudah mengatakan Allah mencintai, ya kita katakan Allah mencintai. Tapi jangan kita samakan mencintainya Allah seperti mencintainya makhluk, ya. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, ya. Jadi tanpa kita samakan, kalau Allah mencintai, manusia mencintai, jadi sama dong? Tidak. Mencintainya manusia dan mencintai Allah beda, karena zatnya beda, tapi kita tetapkan Allah memiliki sifat mencintai, ya. Kemudian di antara faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berupa amalan wajib dan juga berupa amalan sunnah, ya. Kemudian yang mesti kita dahulukan adalah amalan yang wajib, baru kemudian amalan yang sunnah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.